Halo pemirsa, balik lagi dalam program Bisnis Anda. Program yang mengupas sisi perjuangan dari para pelaku usaha dan membedah produk-produk keunggulan yang dihasilkannya. Baik, tadi kita sudah berbicara latar belakang dari mengapa Bu Nurjanah gitu kan membuat produksi kecap ini yang sampai pada akhirnya menjadi produk unggulan dari usaha Bu Nurjanah ini. Tapi saya penasaran sih Bu, maksudnya kecap tuh kan gak semua orang bisa bikin kecap gitu. Maksudnya kalau untuk saus gitu ya, mungkin kita kalau misalkan ini suka banyak tuh tutorial bikin saus gitu ya, karena bahan-bahannya mudah, caranya gampang. Ini berarti kan kalau bikin kecap ini berarti ibu tuh belajar secara otodidak. Kalau zaman sekarang kan udah di YouTube gitu. Apa misalkan ibu riset gitu di perusahaan kecap awalnya gitu dan lain sebagainya sampai pada akhirnya membuat kecap gitu. Ya. Jadi proses awalnya memang sama bener Mbak, cari di YouTube nggak gampang gitu ya. Tetap baca buku ya, baca literatur, mencari gitu. Apalagi hal yang paling sulit di kecap itu sebenarnya proses fermentasinya ya, yang agak ribet. Jadi kita nggak bisa bikin kecap itu dari A sampai Z-nya sehari gitu. Jadi ada proses fermentasi dan itu dilakukan 2 kali dan itu disiapkan jauh lebih awal. Nah, proses fermentasi ini perlu kondisi yang sesuai, misalnya di suhu berapa, terus berapa lama, sampai seperti apa gitu. Di fermentasi kedua juga sama, kadar garamnya berapa ya gitu. Kalau kita berlebih efeknya apa, kalau terlalu rendah efeknya apa gitu. Nah, tetap dengan studi literatur sih terutama yang saya lakukan. Kemudian tetap trial error, pasti Mbak pernah ngerasain. Oh, sampai kalau cerita lucunya kita dulu bikin kecap, kita masak, ini mungkin belajarnya dulu ya. Sudah kita masak, terus sudah jadi, kita diemin, balik lagi ngegumpal gulanya. Itu sempat dilalui gitu ya. Loh, kok nggak bisa ngalir ya gitu. Ternyata di bawah udah ngendap gitu. Oh, berarti apa? Suhu pemasakannya belum sesuai gitu. Lama pemasakannya belum gitu. Nah, jadi trial error itu kita lalui dulu. Jadi sebelum sampai kepada oh gini loh proses bakunya kita. Luar biasa sekali. Berarti mulai membangun usaha ini dari tahun berapa tuh? Sebenarnya kita bangun, saya dan teman-teman tuh bangun di 2015 Mbak gitu. Itu posisinya di Jawa Tengah, waktu itu di Kebumen gitu, karena kita berasumsi deket ya sama gula gitu ya, tapi ternyata pertimbangan itu nggak selamanya bisa membuat kos produksi kita lebih rendah gitu. Ternyata karena apa? Karena kemasan, packaging, semuanya dan lain-lainnya kita kirim dari sini ke sana, dan ternyata pasarnya terbentuknya dulu di daerah Jakarta gitu, Jabodetabek. Akhirnya barangnya bawa ke sini lagi, ongkos lagi kan gitu. Akhirnya kita coba pindahkan ke sini, ke Bekasi itu di 2017. 2017 kita mulai pasarkan di sini, dan pertama itu kita waktu itu masuk retail di 212 Mart se-Jabodetabek waktu itu Mbak. Berarti untuk tadi kan Ibu mungkin membuat usaha ini tentunya nggak sendiri gitu ya. Banyak kalau di TV namanya kru gitu. Mungkin para pegawai dan teman-teman seperjuangan, partner kerjanya gitu. Itu untuk partnernya sendiri dari keluarga sendiri atau emang Ibu teman-teman kuliah, teman-teman ibu-ibu dan lain sebagainya, apa gimana? Enggak sih ya, teman-teman komunitas sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya memang dalam satu usaha, walaupun itu usaha bersama, harus ada yang fokus yang mengurusin gitu. Nggak bisa juga dikerjakan keroyokan gitu. Ya sampai saat ini Bu diamanahkan untuk itu. Dan yang menjadi partner setia untuk menjalankan usaha ya suami sebenarnya. Suami ya. Jadi saya dan suami itu satu frekuensi dan kita memang sama-sama sudah full usaha. Jadi diskusi maksimal bersama. Karyawan ya memang sudah ada ya mensupport kita untuk menjalankan usaha ini. Luar biasa sekali. Ini kalau boleh tahu ada berapa pegawai dari pembuatan si produksi ini? Kalau yang tetap ada 5 Mbak. Yang tetap ada 5? Ya, biasanya nanti ketika proses misalnya untuk proses yang pengisian botol, pelabelan gitu, biasanya kita panggil yang sifatnya nanti borongan gitu. Jadi tidak masuk nanti ke kos produksi. Ini mungkin kita bisa lihat lagi nih produknya ya. Tadi kita udah ini produknya tuh kalau zaman dulu nih Bu, saya teringat kalau packing yang seperti ini tuh identik dulu kecap tuh awal seperti ini gak sih? Iya. Kayak maksudnya packingnya tuh mungkin kalau pemirsa zaman dulu banget gitu ya, packing awal tuh kayak identiknya dengan gini, dengan merek-merek yang tentunya beda-beda gitu. Dan ini kayak mengingatkan, wah kecap zaman dulu banget gitu ya. Ini ujungnya merah, ini pokoknya identik dengan wah kecap zaman ini, zaman dulu gitu dan lain sebagainya. Waduh, ini kalau boleh tahu Bu, untuk harganya sendiri?
Kalau kecap manis kita itu di harga eceran konsumen terakhir itu di 8.000 sampai 8.500, Mbak. Waduh, masih terbilang murah gitu. Iya, sebenarnya iya. Artinya dengan apa ya, dengan konten, dengan bahan alami yang digunakan ya, gitu. Karena kami ingin juga agar masyarakat berpikir sebenarnya makanan sehat itu seharusnya tidak mahal, gitu. Jadi seharusnya tidak mahal ini persepsinya begini sebenarnya, Mbak. Mungkin kalau di-compare dengan kecap lain bisa aja kecap ini disebutkan mahal, gitu ya. Tapi kan kita ketika mengkonsumsi makanan tanpa memperhatikan komposisi toh akan berefek sama kesehatan nih. Iya, Ya. Oke, kita beli murah, tapi afternya kita punya satu penyakit gitu muncul, dan itu bisa munculnya setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Dan itu akan membuat kita punya keterbatasan selain biaya yang dikeluarkan. Nah, ini kan jadinya murah di awal tapi mahal di belakang. Iya, Gitu. di belakang. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat sebenarnya pasti hemat. Kenapa? Karena tubuh kita sehat, terjaga, dan kita bisa bekerja, produktivitas kita akan tinggi. Kalau udah sakit produktivitasnya akan rendah. Nah, jadi kita harus tanamkan persepsi sebenarnya makanan sehat itu pasti lebih murah gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk harga di bawah 10.000 sih menurut saya masih terbilang murah ya. Maksudnya karena kayak apa ya, ini apalagi kecap kan nggak mungkin langsung sekali habis gitu ya, bisa berkali-kali gitu. Ini cuma 8.000 untuk eceran ya pastinya. Tapi mungkin saya penasaran nih Bu, tadi kan di awal juga Ibu sempat spill sedikit kalau ternyata pemasarannya juga sempat keluar lagi. Untuk pemasarannya sendiri seperti apa Bu saat ini? Kalau saat ini kita masuk ke komunitas yang memang aware sama kesehatan. Ini yang paling gampang sebenarnya. Karena kalau secara komunitas yang umum tetap pertimbangan mereka itu di harga. Gitu. Jadi harus ada proses edukasi dulu gitu. Apa sih kecap ini? Kenapa sih kita harus mulai selektif dalam memilih satu bahan makanan gitu. Kemudian kita sekarang ini sebenarnya lebih banyak fokus konsentrasi untuk ekspor. Kenapa saya bilang untuk ekspor? Kita sudah mengikuti beberapa kali trade expo, pameran dagang internasional gitu. Kalau di lokal misalnya kita dapat respon nih, misalnya kok rasanya gini ya, karena udah biasa. Tapi selama saya ikut pameran trade internasional itu 2 kali di 2018, 2019 di Serpong, dan sekali Food Africa di Kairo, Mesir di 2019. Overall semua buyer yang tes produk kita itu mereka sangat senang gitu. Sangat senang dan suka cita rasanya, karena orang luar tuh biasanya rempah, mereka suka. Dan karena mereka tahu ingredients-nya alami, senang. Cuma yang menjadi kendala saya adalah waktu itu adalah apa gitu, sertifikasi. Di 2018 saya tuh sama buyer dari Australia, saya ingat sekali, ditanya, kamu udah punya sertifikat GMP belum ya gitu. Aduh belum gitu, waktu itu masih PRT. Oh belum. Tahun berapa itu? Itu 2018. Saya ingat sekali itu Oktober 2018. Kalau kamu sudah punya, nggak susah masarin produk kamu gitu kan. Oh iya, nanti kalau sudah kontak saya ya. Wah waktu kan aduh gimana tuh ngurus ya gitu. Akhirnya 2019 saya dapat fasilitas dari Exim Bank, dapat stand lagi di pameran yang sama di tahun depannya. Ternyata pertanyaannya sudah mulai meningkat. Jadi bukan GMP lagi, sudah punya sertifikat HACCP belum ya gitu. Wow gitu. Padahal mereka makin ini ya. Iya, jadi padahal secara tes mereka suka gitu, tertarik sekali dengan produk kita. Sama ketika saya ke Karyo juga seperti itu. Makanya ini PR besar sebenarnya kalau jadi produsen makanan itu nggak bisa stuck diam cukup dengan PRT halal gitu. Ketika mau pasar lebih luas, sertifikasi lagi. Mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah tahun ini kita sudah dapat fasilitas sertifikasi HACCP Mbak dari Kementerian Perindustrian, dan sudah mulai kita siapkan prosesnya di bulan 3 ini gitu, dan mereka akan bimbing sampai nanti sertifikatnya kita dapat. Ya mohon doanya mudah-mudahan bisa lancar sehingga untuk ekspor kita sudah bisa memenuhi persyaratan Mbak Luar Vijay. biasa sekali. Maksudnya dengan latar belakang yang tadi ya, sampai pada akhirnya penjualannya nggak cuma stuck mentok ini aja lokal aja, tapi ini banget gitu. Berusaha. Mungkin apa namanya di sini saya jadi terbuka sih, maksudnya beberapa pelaku usaha kan juga belum tahu nih Bu, kayak ini kita punya usaha nih, harus apa sih yang harus kita lakukan ke depannya gitu kan. Kayak tadi Ibu melakukan sertifikasi dan lain sebagainya, apa keuntungannya dalam segi orang-orang yang punya usaha itu yang melakukan sertifikasi dan lain sebagainya itu apa? Ya keuntungannya kita lebih bisa memperluas pasar ya gitu. Karena ini makanan yang dikonsumsi sehingga
kita harus bisa menggaransi orang yang mengkonsumsi ini juga nggak akan sakit gitu, dan yang kita hasilkan adalah produk yang sesuai dengan standar. Semakin luas pasar kita, misalnya semakin kita mau keluar negeri, ya standar yang harus kita penuhi juga harus ya. Dan kadang setiap negara itu menerapkan standarnya sendiri-sendiri gitu. Kadang bukan hanya sertifikasi keamanan pangan untuk kandungan. Kita mau misalnya kecap itu kandungan proteinnya minimal sekian gitu. Memenuhi nggak kecap kita? Ya, tiap negara itu punya barrier ya. Tapi kita anggap itu sebagai tantangan dan peluang yang harusnya bisa kita kejar juga. Luar biasa sekali, dan sampai pada akhirnya tadi Ibu sudah ini bisa keluar negeri juga ya? Iya, alhamdulillah sudah masuk di Jepang ya. Jadi tahun berapa tuh udah supply ke sana? Kalau kecap manis bisa masuk ke Jepang itu di tahun 2020, di 2021 kemarin kecap asinnya yang menyusul Mbak Vici. Luar biasa sekali. Aduh pemirsa nih, saya agak terkejut sekali gitu ya, maksudnya ada kecap lokal gitu kan, yang bikin saya terinspirasi dan sampai pada akhirnya waduh ini kerennya tuh adalah ingredient dari si pembuatan kecap ini gitu kan. Dengan bahan-bahan yang pastinya sang owner gitu dan juga para pegawai lainnya gitu kan memperhatikan bagaimana kesehatan para konsumen ketika mengkonsumsi si kecap ini. Apalagi kan kecap kan sangat jadi bahan-bahan dapur yang pastinya harus ada tuh di dapur ibu-ibu keluarga, insya Allah tersedia betul. Bahkan tuh kadang misalkan saya juga kayak misalkan kerupuk harus dikecapin gitu. Betul. Apalagi kalau biasanya anak-anak apalagi ya suka kecap gitu, nggak mau makan yang lain pakai kecap. Nah ini kita juga punya aware di situ gitu. Pengennya anak-anak ini mengkonsumsi ini safe dong buat mereka gitu, nggak bikin efek yang nggak baik buat mereka nanti. Baik. Mungkin kalau untuk pemasaran tadi kan untuk produk ini kan selain ke luar negeri gitu, untuk produksinya berarti sekarang tuh meliputi apa nih? Ke PT-PT apa ke UMKM supermarket atau seperti apa Bu? Ya kalau kita di UMKM sendiri kan punya beberapa toko ya yang bisa kita letak produk kita di sana untuk menjual produk kita. Tadi seperti saya bilang melalui komunitas, kita juga sudah punya beberapa agen ya, beberapa agen di daerah Jakarta, di Bekasi, dan sekarang juga sebenarnya sudah sedang masuk proses ke pasar tradisional di daerah Bekasi Cikarang, Mbak. Udah bisa ditemukan. Kalau untuk online-nya Bu mungkin? Kalau online-nya sudah tersedia ya di Tokopedia, di Shopee, di Oishi Store ya nama toko kita. Mungkin bisa dicek nanti oleh pemirsa. Bisa pesan secara online nih pemirsa, kalau misalkan nggak nemu nih kecap rusa atau kecap Oishi-nya Bu Nurjana gitu, bisa pesan lewat tadi ya market online yang bisa pemirsa di rumah pesan gitu ya, karena itu tadi ya kita harus bisa memikirkan jangka panjang untuk kesehatan diri kita sendiri. Betul. Ya. Aduh luar biasa sekali. Untuk untuk ini biasanya ada reseller gitu nggak sih Bu? Ada. Kesempatan ini juga terbuka sebenarnya buat pemirsa, kalau misalnya ingin jadi reseller silakan hubungin kami nanti. Boleh. Bisa WhatsApp atau apa nih? Email? Boleh. WhatsApp boleh, email boleh, DM juga boleh ya. Oke, boleh. Jadi pemirsa di rumah yang juga pengen mengkampanyekan hidup sehat dengan menjual kecap yang tentunya luar biasa sekali. Ini kecap original, saya juga belum tahu sih. Karena saya juga sudah terbiasanya dengan kecap-kecap yang mungkin sudah campuran yang lain sebagainya. Karena gitu sih Bu, karena mungkin seumuran saya kan anak-anak muda kayak ya udahlah sama aja kecap dan lain sebagainya, nggak mikir tuh kayak aduh iya juga ya kalau misalkan mungkin kalau orang tua kan lebih aware ke kesehatan gitu. Jadi bikin saya dan mungkin sobat milenial di rumah gitu yang masih milenial kita harus mengedukasi orang tua kita yang kadang masih sembarangan pakai bahan-bahan yang agak berbahaya untuk kesehatan di masa depan. Oke. Baik, kalau untuk biasanya produksinya per hari kah atau per minggu kah atau seperti apa Bu? Kita biasanya produksi seminggu itu kita sudah atur jadwal Mbak. Jadi kita tidak full, kecuali nanti ketika misalnya ada order dari customer kita. Selama ini kita sudah kerjasama misalnya dengan satu perusahaan yang juga mereka punya brand kecap gitu, dan mereka genrenya sehat. Mungkin saya nggak perlu sebut brandnya begitu ya. Nanti bisa mereka tuh sekarang itu terkenal dengan mie-nya ya mie sehatnya. Mereka punya kecap juga
nanti boleh dicek produsennya itu insya Allah kita. Jadi mereka maklum ke kita, ya bahkan mereka bisa jual ini dengan harga yang lebih mahal sebenarnya. Waduh, luar biasa sekali sih pemirsa. Ini jadi satu portofolio kami. Memang kita akui ya sebagai UKM, kendala kita adalah sebenarnya di branding. Branding ini yang terus mengalokasikan untuk proses marketing kita, branding kita yang cukup besar. UKM mungkin belum punya kemampuan untuk menyisihkan itu sekian besar, tapi tidak berarti kita nggak bisa bersaing. Saya sih optimismenya di situ. Ya UKM harus punya cara lain lah untuk bisa maju. Oke, baik. Nih Bu Nurjana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena pembahasan kita semakin seru tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Bisnis Anda.